Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Nusantara TV. Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri dan Imigrasi menggeledah salah satu tempat di kawasan Hayamuruk yang diduga menjadi markas judi online internasional. 321 orang warga negara asing ditangkap dalam penggerbekan ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan menyimak keterangan pers dari lokasi penggerbekan di perkantoran Hayamuruk Plaza Tower Jakarta Barat bersama dengan laporan dari jurnalis NTV Maulana Iqbal dan juru kamera Tri Hartanto. Ya, pemirsa, seperti inilah suasana yang terjadi di lokasi penggerbekan judi online atau yang menjadi markas bagi 321 warga negara asing yang ditangkap, di mana lokasi ini berlokasi di Jakarta Barat atau tepatnya di Hayamuruk. Dan seperti yang kita ketahui sebelumnya, penggerbekan ini dilakukan kemarin, tepatnya hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026, di mana sebelumnya Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan para pelaku ditangkap saat menjalankan aktivitas judi online, sehingga kita akan mengetahui sebetulnya seperti apa dan juga ada agenda apa hari ini. Dan dari total 321 warga negara asing yang diamankan, diketahui mereka terdiri dari 228 warga Vietnam, 57 warga China, 13 warga Myanmar, dan 11 warga Laos, serta 5 warga Thailand, 3 warga Malaysia, dan juga 3 warga Kamboja. Sindikat tersebut diketahui menyewa 2 lantai di gedung kawasan Hayamuruk sebagai pusat operasional. Dan dari lokasi tersebut, para pelaku menjalankan situs judi online sekaligus online scam yang menyasar korban lintas negara. Polisi menduga operasi ini telah berlangsung cukup lama dan dijalankan secara profesional dengan menggunakan sistem digital terorganisir. Dan diketahui pun memang secara terstruktur dan memanfaatkan sarana elektronik serta pola operasional digital lintas negara yang terorganisir. Dan dalam penggerbekan tersebut, aparat turut menyita berbagai perangkat elektronik yang digunakan untuk operasional judi online, di mana memang barang bukti dalam penggerbekan kemarin tanggal 9 Mei 2026 ada sejumlah barang yang ditemukan sebagai barang bukti, diantaranya adalah laptop, komputer PC, handphone, paspor, hingga berangkas. Dan tak hanya itu saja, namun dari hasil pemeriksaan penyidik, pihak Bareskrim Polri telah menemukan kurang lebih sebanyak 75 domain yang digunakan dan juga website yang dipakai atau digunakan sebagai sarana perjudian online. Dan masing-masing tersangka pun memang masih terus didalami perannya serta menelusuri aliran dana dan keterkaitan jaringan dengan operator di luar negeri. Dan tak hanya itu saja, tak hanya perangkat elektronik, polisi juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang. Nilai uang rupiah yang diamankan diperkirakan mencapai 1,9 miliar rupiah. Dan polisi juga menemukan uang asing berupa 53,82 juta dong Vietnam dan juga 10.210 dolar Amerika Serikat dengan tentunya asumsi kurs 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat dan nilai dolar yang disita setara dengan 173,5 juta rupiah. Tak hanya itu saja, memang seperti yang diketahui saat ini kita masih akan menunggu seperti apa dan tepat di layar kaca Anda. Ini adalah situasi atau kondisi ketika penggerebekan yang terjadi pada tanggal 9 Mei 2026 lalu, di mana sebelum memang sekali lagi mereka digerebek ketika sedang dalam menjalankan aksinya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang dari 321 warga negara asing yang ditangkap, sudah ada beberapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita masih akan melihat seperti apa nantinya, karena saat ini pun berdasarkan informasi kami dapatkan, total baru ada 275 orang warga negara asing yang ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan informasi terkini yang kami dapatkan saat ini pun kita akan mendengar seperti apa pernyataan dan juga berbagai agenda pasca penggerbekan kemarin pada tanggal 9 Mei 2026. Dan kita melihat saat ini pun berbagai persiapan masih tengah dilakukan, karena nantinya akan disampaikan sejumlah informasi terkait dengan update
Apa saja hasil temuan juga pendalaman dari 321 warga negara asing yang sebelumnya ditangkap dari berbagai negara dan juga yang menyasar berbagai aksi judi online di lintas negara. Ya pemirsa, sebelumnya Polri juga telah resmi memindahkan 321 warga negara asing yang terjaring dalam pengungkapan sindikat judi daring atau judi online internasional di Jakarta Barat, dan ratusan warga negara asing tersebut memang telah digeser ke sejumlah kantor imigrasi guna menjalani pemeriksaan mendalami terkait aspek pidana maupun pelanggaran administrasi keimigrasian. Dan menjelang pemaparan konferensi pers ataupun juga berbagai hasil temuan dari pengungkapan markas judi online, kita segera bergabung dengan jurnalis NTV Maulana Iqbal dan juru kamera Tri Hartanto. Iqbal, seperti apa kondisi di sana? Apakah sudah ada informasi apa yang akan menjadi agenda pada sore hari ini, Iqbal? Ya, selamat sore Rian dan juga pemirsa. Dapat terlihat di layar kaca Anda bahwa pada sore hari ini, tadi sekitar pukul 16.30, ini petugas kepolisian dari Brimob ini nampak sudah berjaga di sekitar gedung Hayamuruk Plaza Tower, yang memang ini merupakan lokasi penggerebekan yang terjadi pada Sabtu 9 Mei kemarin yang dilakukan oleh Barreskrim Polri terkait dengan praktik perjudian online lintas negara, yang seperti kita ketahui bahwa sebanyak 321 warga negara asing ini diamankan, dan tepat ketika mereka berada di depan laptop begitu, ini yang diduga tengah melakukan praktik perjudian online. Namun sampai dengan saat ini kami melihat para pelaku sendiri ini baru saja disiapkan untuk dipindahkan. Seperti yang terlihat bahwa penjagaan di dalam ini cukup ketat begitu, karena ada puluhan petugas Brimob yang sejak pagi hari tadi ini sudah berjaga di sekitar kawasan ini, dan dimana memang informasi awal yang kami terima bahwa pemindahan para pelaku ini dilangsungkan pada sekitar pukul 9 dan 10 pagi tadi, namun informasinya berubah sampai dengan pukul 12 siang, dan baru sore hari ini dilakukannya pemindahan. Dan kalau kami bisa melihat di dalam ini nampaknya sudah berada para pelaku ini, dari wanita dan juga pria ini sudah berdiri di dalam begitu, bersiap untuk diarahkan menuju ke sejumlah bus yang memang sejak siang hari ini sudah terlihat di depan Hayamuruk Tower. Yang informasi yang kami terima memang ada sekitar 7 bus ini yang akan digunakan untuk mengangkut para pelaku dari Hayamuruk Tower menuju ke 3 titik yang berbeda, yakni sebanyak 150 WNA akan dipindahkan ke rumah detensi imigrasi atau Rudenim Imigrasi di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Lalu 150 lainnya dipindahkan ke Direktorat Imigrasi kawasan Rasuna Said Kuningan, dan 21 lainnya dipindahkan ke kantor imigrasi Jakarta Barat. Dan memang kalau sampai dengan saat ini para pelaku atau WNA ini masih berada di dalam begitu, masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian, dan kami juga masih belum bisa menunjukkan visual para pelaku. Namun kalau melihat dari visual sebelumnya yang dilakukan penggerebekan ini, di mana mereka tertangkap ketika sedang duduk di depan laptop, yang dimana dari situasi kantornya sendiri ini cukup normal seperti perkantoran pada umumnya, yang dimana mereka bekerja di meja kerja dengan menggunakan laptop. Namun demikian, ketika dilakukan penggerebekan ini mereka diduga tengah melakukan aktivitas perjudian online, yang dimana perjudian online sendiri ini merupakan perhatian bersama yang tengah ditekankan begitu oleh
Presiden Prabowo Subianto, yang dimana kemarin disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnuandiko, bahwa pengungkapan judi online ini merupakan bagian dari implementasi program Astacita Presiden Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap perjudian online jaringan internasional, yang dimana kita ketahui bahwa para pelaku ini adalah warga negara asing yang cukup banyak, ini sampai 321 orang. Dan dari 321 orang sendiri ini didominasi oleh warga negara Vietnam yang mencapai 220 orang. Lalu ada 57 orang warga negara Tiongkok, dan sisanya ini adalah warga negara Asia Tenggara seperti Thailand, Laos, Myanmar, Malaysia, dan juga Kamboja. Yang dimana para pelaku ini nanti akan dipindahkan ke 3 kantor imigrasi yang berbeda ini untuk dilakukan pendalaman dan juga sebagai bentuk kolaborasi dan koordinasi lintas instansi yang dilakukan oleh Barreskrim Polri ini untuk mendalami penanganan kasus perkara ini. Karena dari hasil penggerbekan kemarin saja pihak kepolisian sudah mendapatkan ada 75 domain atau website yang diduga digunakan untuk praktik perjudian online yang menyasar tidak hanya di Indonesia tapi juga sampai ke luar negeri, di mana mereka ini disinyalir sebagai sindikat internasional. Dan juga disampaikan oleh Sekretaris NCB Interpol, Divhub Interpolri, Brigjen Pol Untung Widiatmoko, bahwasanya fenomena praktik perjudian online yang terjadi di Indonesia ini menunjukkan adanya pergeseran aktivitas tindak pidana cyber di Indonesia yang sebelumnya banyak ditemukan di wilayah Asia Tenggara seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, dan saat ini tengah bergeser ke Indonesia. Dan nantinya setelah mereka dipindahkan ini juga akan disampaikan keterangan atau update terbaru oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra, karena memang belum sepenuhnya kemarin disampaikan terkait dengan aliran dana lalu jumlah pasti dari adanya praktik perjudian online ini, lalu bagaimana pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sejak kemarin dan apa saja langkah-langkah hukum yang nantinya akan dilakukan oleh Barreskrim Polri. Sementara itu, Rian. Ya, ini menarik sekali karena memang dari total 321 warga negara asing yang ditangkap, diketahui berdasarkan pernyataan langsung dari Brigjen Wirasatya Triputra, pimpinan tertinggi yang ditangkap di lokasi ini hanya berada dalam taraf koordinator dari masing-masing jenis pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga bisa dikatakan bos tertinggi ini masih menjadi buruan, dan inilah tentunya yang masih kita harapkan apakah sudah tertangkap pasca 1 hari digerebek kemarin di kawasan Hayamuruk, dan kita juga akan bersama-sama melihat seperti apa karena saat ini visualisasi dari para tersangka dari total 275 tersangka dan 321 warga negara asing yang ditangkap, kita sudah melihat akan segera ditampilkan, dijejerkan di depan lokasi perkantoran Hayamuruk Tower Plaza. Dan seperti yang Anda sampaikan, sedikit background untuk pemirsa NTV, seperti yang diketahui untuk para tersangka sendiri dan juga para warga negara asing atau total 321 mereka untuk visa yang digunakan ini justru tidak menggunakan visa yang mumpuni, namun juga mereka hanya menggunakan visa wisata saja, dan imigrasi pun memang sebelumnya hanya mengizinkan 30 hari, yang artinya para tersangka dan juga para warga negara asing yang ditangkap ini sudah 2 bulan berada di Indonesia dan juga dapat dikatakan sudah overstay. Dan Iqbal, jika Anda tadi mengatakan sebelumnya sudah ada 7 bus yang dipersiapkan bagi para tersangka dan juga para warga negara asing yang ditangkap, apakah memang proses pendalaman ini sebelumnya telah dilakukan, namun mereka, para tersangka dan juga para warga negara asing kembali ke lokasi penggerebekan untuk ditampilkan dan juga dihadirkan dalam konferensi pers, atau mobilisasi ke kantor imigrasi ini baru akan dilakukan usai agenda yang akan terjadwal pada sore hari ini? Iya, Rian dan juga pemirsa, memang untuk pemindahan para pelaku warga negara asing ini baru akan dilakukan pada sore hari ini, yang dimana nanti informasinya adalah usai dilakukannya pemindahan para pelaku menuju ke 3 kantor imigrasi yang berbeda, ini baru nantinya akan disampaikan keterangan
resmi dari pihak kepolisian, dari Barreskrim Polri terkait dengan penanganan pada hari ini. Dan kalau kami bisa melihat seperti yang berada di dalam ini, para pelaku nampak sudah diborgol begitu, sudah diikat tangannya oleh pihak kepolisian dan nampak mengenakan pakaian orange. Untuk nantinya mereka digiring ke masing-masing bus yang tadi sebelumnya disampaikan ada sekitar 7 bus. Dan memang untuk penjagaan di wilayah ini cukup ketat. Tidak hanya petugas BRIMOB yang berdiri di depan lobi, namun juga sejumlah petugas dengan berpakaian lengkap, membawa senjata ini juga turut mendampingi dan mengamankan proses pemindahan ini di depan bus yang sudah terparkir di sekitar lobi Hayam Wuruk Plaza Tower. Namun demikian kami masih menantikan bagaimana proses pemindahan ini karena seperti yang terlihat para pelaku ini masih diminta untuk menunggu sebelum diarahkan nanti ke bus untuk melakukan pemindahan. Dan terkait dengan update lanjutan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri ini kami masih belum menerima informasi. Namun yang jelas adalah praktik perjudian online ini sudah terjadi di Indonesia, yang dimana ini merupakan perjudian online internasional yang sebelumnya ini kasus yang cukup marak terjadi di beberapa negara Asia Tenggara seperti di Kamboja dan juga di Thailand, yang dalam kurun waktu tersebut juga menyita perhatian publik sehingga terjadinya operasi besar-besaran gitu yang dilakukan di sejumlah negara tersebut untuk mengamankan praktik judi online yang terjadi. Namun demikian, baru-baru ini pihak kepolisian menemukan praktik perjudian ini terjadi di Indonesia yang melibatkan warga negara asing. Dan kalau bisa dilihat di kamera bahwa pelakunya sendiri ini tidak tertuju pada satu jenis kelamin saja, ini dapat pria dan juga wanita yang juga nampaknya beragam usia yang terlibat dalam praktik perjudian online ini. Ya memang sampai dengan saat ini masih belum dilakukannya pemindahan dan kami sudah menunggu karena informasinya pemindahan ini akan dilakukan sejak pagi hari tadi, namun sampai dengan saat ini baru pelaku yang ditunjukkan di lobi dan belum diarahkan untuk menaiki bus. Dan sebagai informasi bahwa pihak kepolisian sendiri ini sudah menyita sejumlah barang bukti meliputi paspor, handphone, laptop, komputer, dan uang tunai dengan berbagai pecahan mata uang seperti rupiah, mata uang Vietnam, dan juga mata uang dari dolar. Dan apakah ini kami saat lagi akan menantikan bagaimana pernyataan resmi dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Ya, dan kami masih menantikan ini kehadiran pernyataan yang akan disampaikan. Namun demikian memang masih dalam menunggu konfirmasi lagi lebih lanjut, yang dapat terlihat di depan bahwa Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri sendiri ini sudah hadir di lokasi untuk memantau langsung proses pemindahan para tersangka dari praktik perjudian online di Hayam Wuruk Tower, Jakarta Barat. Sementara itu, Rian. Ini menarik, seperti yang diketahui sebelumnya memang dari 321 warga negara asing, baru ada sekitar 275 warga yang ditetapkan sebagai tersangka, sehingga kita masih akan melihat kelanjutan sisanya, apa yang menghambat penetapan status tersangka terhadap sisanya. Dan melanjutkan yang telah disampaikan oleh Anda, Iqbal, dari total 321 warga negara asing yang akan dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi, memang 150 akan dipindahkan ke Rudenim Imigrasi, 150 lainnya ke Direktorat Imigrasi Pusat, dan 21 akan dipindahkan ke kantor imigrasi Jakarta Barat. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan pernyataan yang sebentar lagi akan disampaikan di kawasan perkantoran Hayam Wuruk Tower Plaza Jakarta Barat. Sudah bisa kita mulai ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan sore hari ini kami dari Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri beserta dengan rekan dari imigrasi akan mengupdate perkembangan penanganan perkara pengungkapan judi online yang berada di Ayam Wuruk Tower. Rekan-rekan sekalian, seperti kita harus paham bahwa rencana hari ini kita akan menitipkan para pelaku ke rumah detensi imigrasi yang nantinya akan dibagi menjadi 2 tempat, yaitu yang pertama di Kuningan dan yang satunya lagi ada di Jakarta Barat. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap 321 pelaku yang akan kami titipkan adalah 320 karena mereka adalah warga negara asing. Sedangkan yang 1 orang kami akan bawa ke Barreskrim. Rekan-rekan sekalian, dari 320 orang pelaku ini atau yang kami amankan, ada 228 orang berjenis kelamin laki-laki dan 96 berjenis kelamin perempuan. Nanti untuk teknis mungkin akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari imigrasi. Terhadap mereka tetap kita akan lakukan pendalaman dan pengembangan sehingga terhadap mereka nanti yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka akan tetap kami proses secara pidana dan akan kami limpahkan ke kejaksaan sampai dengan sidang pengadilan. Kemudian untuk tidak lanjut dalam hal pengembangan, kami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran baik itu aliran dana maupun sponsor daripada mereka atau para pelaku yang mendatangkan ke sini, termasuk melakukan penelusuran terhadap siapa yang menyewa, sponsor, dan yang menyediakan sarana dan prasarana bagi para pelaku. Yang lebih penting, rekan-rekan sekalian, bahwa dalam hal ini kita melakukan kerjasama dengan imigrasi untuk saling bersinergi dalam rangka pengungkapan kasus ini. Mungkin dari kami cukupkan, barangkali nanti setelah ini nanti dari imigrasi mungkin silakan kalau mau ada statement. Terima kasih Pak Dir. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktur Kriminal Umum Barreskrim karena telah terjadi sinergitas dan kerjasama kolaboratif antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Barreskrim Polri sehingga dapat mengungkap 320 orang warga negara asing yang kami duga melakukan pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian. Untuk sementara, mereka dititipkan di rumah detensi dan ruang detensi imigrasi yang terletak di Jakarta Barat dan Kuningan. Sambil menunggu proses lebih lanjut dari teman-teman kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Paralel dengan itu, kami juga akan melakukan pendalaman terhadap terduga tersangka terhadap pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian. Kami juga akan melakukan penelusuran terkait dengan sponsor penjamin warga negara asing ini untuk berada di Indonesia. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan sementara terkait dengan pengembangan kasus pengungkapan 320 warga negara asing. Rekan-rekan sekalian, mungkin sebagai tambahan bahwa kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki komitmen untuk
melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perjudian, baik itu perjudian online maupun perjudian konvensional. Karena hal ini sangat merugikan masyarakat dan dapat merugikan ekonomi negara. Kemudian yang tidak kalah penting, dengan pengungkapan ini diharapkan jangan sampai Indonesia ini menjadi tempat bagi sarang judi online. Ini sebagai komitmen daripada kami. Mungkin cukup sekian, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang ini WNI, Pak. WNI, jadi setelah kita lakukan pemeriksaan kemarin ternyata ada satu orang WNI, yaitu warga di Jakarta sini, tapi yang bersangkutan adalah mantan ataupun pernah bekerja di Kamboja. Jadi datang sini juga bekerja di sini lagi. Perannya apa, Pak? 320. Perannya apa, Pak? Perannya? Nanti akan kita dalami lebih lanjut ya, Mas. Karena ini kan kita masih konsentrasi, ini jumlahnya juga banyak karena 320. Kami tadi sudah sampaikan, kita akan tetap melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap kasus ini. Jadi tidak berhenti sampai di sini. Nanti nah ini masih penelusuran lagi, Mas, pendalaman. Ya, mohon waktu ya. Karena kita juga masih koordinasi baik dengan PPATK maupun stakeholder terkait lainnya. Itu sama sekaligus penyewa gedung ini, Pak? Ya, Pemilik itu sekaligus penyewa gedung ini? belum tahu. Nanti kan kami masih akan kita dalami lebih lanjut. Ya, karena kita masih melakukan analisis terhadap komputer dan lain sebagainya ataupun device lainnya. Pak, ada penambahan tersangka nggak sih, Pak, dari 320 Sementara itu dulu, Mas, yang 320 nanti akan kita kembangkan lebih lanjut ya. Cukup ya. Ya, cukup. Peran sendiri itu semuanya operator atau ada yang lain? Ada macam-macam, ada yang telemarketing, ada customer service, ada juga yang bagian admin atau termasuk yang Kalau peran yang WNI, Pak? peran WNI masih akan kita cek kembali, tapi yang pasti dia customer service untuk sementara. Ya, cukup ya, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, dari imigrasi bisa namanya? Arif Eka-Rianto, Kasubdit Pengawasan Keimigrasian. Arif Eka-Rianto, Kasubdit Pengawasan Keimigrasian. Masuk di sini. Ya, dan seperti itulah Rian keterangan dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri yang menyampaikan bahwa para tersangka dari 321 tersangka ini ternyata terdapat satu warga negara Indonesia, dan jadi totalnya sekarang ada 320 WNA dengan satu warga negara Indonesia. Ini adalah warga negara dari Jakarta, dan tadi belum diungkapkan lebih detail oleh Dirtipidum Barreskrim Polri terkait dengan peran-peran para pelaku, namun yang pasti ini tergabung dari berbagai posisi seperti telemarketing, lalu customer service, dan juga operator yang memang sudah diamankan sampai dengan hari ini. Dan tadi infonya bahwa mereka 300 lebih pelaku ini akan dipindahkan ke kantor imigrasi. Ya, dan nampaknya ini para pelaku sudah mulai dipindahkan oleh para petugas begitu untuk memasuki bus. Ya, seperti yang terlihat memang terdapat para pelaku wanita yang digiring terlebih dahulu, karena berdasarkan informasi yang disampaikan tadi oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri bahwasanya untuk pelaku sendiri ini sebanyak 228 pelaku pria dan sisanya ini adalah wanita. Dan nampak seperti inilah situasi di depan Hayam Wuruk Tower, Rian dan juga pemirsa. Dapat disaksikan bagaimana pengawalan ketat yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengantar sejumlah pelaku ini menuju ke bus yang nantinya akan bergerak menuju sejumlah wilayah kantor imigrasi
yang ada di Jakarta. Dan memang tadi disampaikan juga oleh pihak imigrasi sendiri bahwa koordinasi lintas instansi ini akan dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mengungkap perjudian online, yang dimana nanti para pelaku juga akan didalami lebih lanjut terkait dengan pidana-pidana imigrasi yang dilakukan, karena memang informasi sementara yang kami terima bahwa pelaku ini tidak menggunakan visa bekerja untuk memasuki Indonesia, namun menggunakan visa wisata. Ini sampai dengan saat ini masih dilakukannya pemindahan oleh pihak kepolisian terhadap sejumlah pelaku. Yang tadi sudah dilakukan adalah para pelaku wanita yang digiring ke bus untuk bersiap-siap dipindahkan ke sejumlah wilayah kantor imigrasi. Sementara itu, Rian. Ya, baik. Terima kasih Iqbal. Kita masih bersama-sama melihat seperti apa proses mobilisasi dari para pelaku, atau total dari 321 pelaku yang ditangkap pada saat penggerebekan kemarin. Saat ini terkonfirmasi berdasarkan hasil konferensi pers dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra bersama dengan Kasubdit Pengawasan Keimigrasian, hanya 320 pelaku saja yang dititipkan ke rumah detensi imigrasi. Karena memang 320 para pelaku tersebut merupakan warga negara asing yang menyisakan hanya satu orang saja yang merupakan warga negara Indonesia. Adapun 320 pelaku tersebut akan dititipkan ke rumah detensi imigrasi di Jakarta Barat dan Kuningan sambil menunggu penyelidikan dan juga pendalaman dengan berbagai lintas lembaga termasuk PPATK dan juga keimigrasian. Dan tadi juga sempat dijelaskan bahwa satu orang yang merupakan warga negara Indonesia ini merupakan warga yang juga pelaku yang punya pengalaman dalam melakukan aksi judi online di Kamboja sebelumnya. Adapun hingga sampai saat ini memang masih akan dilakukan pendalaman, namun berdasarkan informasi sementara untuk yang terjadi di Indonesia, satu orang warga negara ini berperan sebagai customer service. Dan pihak kepolisian atau Barreskrim Polri pun menegaskan bahwa kasus ini akan terus dijaga dan dilimpahkan ke kejaksaan sampai ke sidang pengadilan. Tadi pun juga telah disampaikan proses pendalaman masih akan terus diberlangsungkan. Salah satunya proses siapa saja yang menjadi sponsor, penjamin, dan siapa pula yang menyiapkan sarana prasarana. Dan melalui penangkapan 321 pelaku dari judi online yang terjadi di kawasan Hayamuruk ini menunjukkan bahwa Barreskrim Polri dan juga pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberantas perjudian online dan juga konvensional, yang artinya pendalaman masih akan dilakukan bersama dengan imigrasi dan juga PPATK. Karena memang seperti yang diketahui, Sekretariat National Central Bureau atau NCB mengungkapkan bahwa Indonesia ini bukan satu-satunya negara yang dijadikan titik baru jaringan situs judi online, karena seperti yang diketahui, selain Indonesia, jaringan tersebut juga beroperasi di Filipina dan juga Timor Leste. Dan ini menunjukkan memang pemerintah Indonesia dan juga Barreskrim Polri menegaskan jangan sampai Indonesia menjadi negara baru untuk titik baru jaringan situs judi online. Seperti yang diketahui sebelumnya, bukan hanya Filipina dan juga Timor Leste, namun Uni Emirat Arab, Dubai, ini juga menjadi salah satu lokasi untuk titik jaringan judi online. Lalu juga Afrika Selatan, Pretoria, Johannesburg, dan juga Kamboja. Ini menjadi lokasi-lokasi untuk titik dari judi online. Dan pemirsa, itu dia tadi Breaking News Nusantara TV, dan nanti juga kami akan menghadirkan dialog bersama dengan jurnalis dan juga presenter NTV Naila Husna bersama dengan sejumlah narasumber, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamil Ginting, dan juga Ardi Suteja, Ketua Indonesia Cyber Security Forum. Tetaplah bersama kami.